Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok sekian agama. Dengan saya Muhammad Rizky Putra. Di sebelah saya ada Razan Muhammad Yusuf. Dengan Alvin Asmat Firdaus. Dengan Muhammad Rizwan Mustafa Lutfi Hakim. Dan hari ini kita akan membahas tentang judi online dari perspektif sosial, perspektif agama, dan juga yang lainnya, dan contohnya ya. Nah, kita langsung masuk aja dari yang pertama ya. Kita akan membahas Lanjut. Oke, yang pertama kita akan membahas judi online ini dari sisi sosial dan alasan kenapa sih biasanya orang-orang tuh bisa memulai judi online gitu. Akan dibahas oleh Rajan. Gimana nih, Jan? Baik, yang pertama itu ada efek dopamin. Kenapa bisa candu? Nah, judi online itu dirancang secara psikologis untuk membuat otak ketagihan. Hampir menang, biasanya kayak gitu. Saat main slot menunjukkan simbol yang hampir sama, otak meresponnya seolah-olah itu adalah kemenangan kecil. Ini memicu hormon kebahagiaan, dopamin yang membuat pemain merasa dikit lagi menang lagi nih. Yang kedua itu aksesnya 24 jam, jadi kita bisa main kapan aja gitu loh. Nah iya sih benar juga itu. Berbeda dengan judi konvensional yang harus datang ke tempat, judi online itu ada di kantung HP, jadi secara psikologis lebih gampang diaksesnya. Yang kedua itu ada siklus chasing lose. Ini adalah jebakan psikologis paling mematikan bagi pelaku judi online. Ketika kalah, pelaku merasa harus menang gara-gara uangnya harus balik lagi ya kan. Ilusi kontrol. Pelaku merasa punya strategi pola untuk menang, padahal semua bandar diatur oleh sistem dan kode. Hasilnya bukannya untung malah Rugi. buntung, ya kan? Ya Buntung. Rugi bandar. Dampak sosial itu ada efek dominannya teman-teman. Nah, judi online ini tidak hanya menghancurkan pelaku tapi juga orang-orang di sekitarnya. Yang pertama itu bisa putusnya kepercayaan. Trust isu, pelaku biasanya mulai berbohong kepada orang tua, teman, pasangan untuk meminjam uang untuk keadaan darurat, padahal membuat depo. Isolasi sosial, pelaku cenderung menarik diri karena malu atau sibuk memantau layar HP terus-menerus. Kriminalitas, nah orang yang udah kecanduan pasti pengennya nyari duit terus, mau gimana pun harus dapat duitnya, dan itu akhir-akhirnya ujungnya kriminalitas. Betul. Waduh. Kriminalitas. Jadi gini, secara psikologis judi online itu manipulatif banget. Bandar itu pintar, mereka kasih kita menang di awal buat pancing dopamin kita. Pas kita udah ngerasa wah gampang ya cari duit, di situ mereka mulai narik semuanya. Akhirnya kita kena sunk cost fallacy. Kita ngerasa sayang kalau berhenti karena sudah keluar banyak modal. Padahal itu cuma bandar buat bikin kita makin bangkrut. Ya, never back down. Tips untuk dari saya, yang pertama, gunakan istilah gali lubang tutup lubang untuk menggambarkan kondisi ekonomi pelaku. Sebutkan bahwa judi online itu game yang sudah diatur untuk kalah, agar pendengar sadar bahwa menang itu cuma kebetulan. Oke, jadi tadi udah dijelasin sama Rajan ya. Jadi sebenarnya kenapa orang tuh bisa terjerat sama judi online tuh karena mereka tuh pas main tuh pasti bakal seneng banget karena awal-awal mereka naruh duit dan pasti sering menang itu. Bener banget. Ya, itu mereka awal-awal tuh aja sih. berpikir bahwa ih gila seru banget ini menang terus menerus. Akhirnya dia kecanduan. Padahal aslinya mah itu Sengaja. disetting Ya, sama disetting adminnya sama adminnya. supaya dia menjerumuskan dan Ya, supaya dia tuh main setuju. judi online terus. Jadi Ya, sebenarnya kecanduan. yang untung tuh cuman si admin judinya doang. Kalau pemain itu nggak akan Admin untung ya, sebenarnya. admin judi. Admin yang judi, bukan kita. Jadi sangat sebenarnya itu useless. Jadi orang-orang yang emang udah kejebak judi online tuh mereka Susah keluarnya. udah susah keluarnya karena udah kecanduan, udah mendapatkan kesenangan yang palsu gitu. Ya, betul. Nah, lanjut nih kita bahas dari sisi agama tuh gimana sih agama melihat perjudi-judian ini, gimana nih dari Alvin? Agama gimana sih dari agama Islam? Kayak mungkin menurut gua itu dia dalam sisi agama itu judi itu masuknya udah haram sih. Haram. Apalagi seingat gua dia tuh dosanya juga gede. Apalagi judi itu di Islam disebutnya maisir, yaitu simple lah intinya segala jenis permainan yang pakai taruhan ada yang menang, terus serta segala jenis permainan yang pakai taruhan ada yang menang, ada yang rugi secara materi dan hasilnya cuma ngandelin keberuntungan, itu bukan kerja keras, itu sebetulnya maisir ya. Lalu untuk ininya jangan terkecoh sama istilah game, apalagi kan sekarang judi itu diselipin di HP pakai game Jadi gitu loh. game, ya. Ya kan? Jadi seru gitu ya. Jadi seru. Apalagi dia tuh di awal-awal kadang menang. ada yang kalau misalkan sekarang tuh di WA ada yang ngechat Oh, WA, admin judinya WA. kalau misalkan ikut apa sih main di situs Main di di situsnya gamenya. ya nanti dikasih
apa gitu duit Hadiah 500 gitu. ya hadiah awal Ada ya. imbalan apa ada Ada apa imbalan. ya Ya, kayak Dikasih depo duitnya ya, dari dikasih si depo. adminnya itu buat mancing masuk terjerumus ke kecanduan judinya ya Parah gitu banget. kayak gitu. Nah, selanjutnya itu kalau misalkan kenapa sih Allah itu ngelarang kita untuk judi? Coba deh kita cek di surat Al-Maidah ayat 90. Di situ judi itu disebut rijsun, yaitu apa sih istilah perbuatan alias perbuatan keji dan itu produknya setan ya. Nah, terus di ayat 91-nya itu dijelasin efek sosialnya. Jadi itu cuma bikin kita berantem, saling benci, dan yang paling parah itu bikin kita lupa sholat loh, sama lupa sama Allah. Nah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga bahkan pernah bilang orang yang baru ngajakin temennya aja judi aja udah ada denda kafarat, yaitu harus sedekah, apalagi yang beneran main. Nah, ini bagian paling ngeri sih kalau misalkan kita main judi. Kita bahas soal keberuntungan semua dari judi. Nah, itu doanya itu gak bakal tertembus. Ada hadis yang bilang orang capek-capek doa angkat tangan ke atas ya ke langit, tapi doanya nggak ditolak gara-gara makanan dan pakaiannya yang hasil dari judi. Nah, efek ke badannya juga ini wah parah banget sih. Apalagi setiap daging yang tumbuh dari harta haram, tempat yang paling pantas buat dia itu ada di neraka, ya di api neraka. Terus gak ada tenang di rumah. Uang hasil judi yang dipakai buat nyekolahin anak gitu, buat berarti ya itu haram. Jadi gak tenang gitu. Suasana rumah tangga tuh kayak panas, sering berantem lah, dan gak ada ketenangan. Nah, sebenarnya masih ada jalan pulang buat balik ke keluar dari judi itu. Nah, dia tuh ada 3 cara dalam Islam itu buat keluar dari judi. Apa aja itu? Nah, 3 caranya itu yaitu taubat nasuha. Yang pertama ada taubat nasuha. Terus yang kedua itu sedekah buat bersihin diri. Nah, yang ketiga ini kita ganti layar. Kalau biasanya matanya kecanduan lihat layar slot yang muter-muter, coba ganti lihat layar HP buat dengerin kajian atau baca Al-Qur'an. Alihkan fokusnya lah. Dah, sebenarnya itu aja sih. Itu ya. Berarti memang dari agama Islam itu sebenarnya melarang ya. Kenapa Allah melarang tuh sebenarnya itu karena itu tidak pasti ya. Ya, Karena- Berarti sudah dosa berat ya? Iya, dosa berat. Ih, berat. sekalinya udah main itu udah api neraka anjir. Dosanya Karena gede juga. emang basicnya judi itu Juga, haram iya. ya, dilarang sama Allah karena itu tuh ketidakpastian. Jadi tidak ada yang pasti di dalam judi kan. Makanya itu dilarang sama Allah karena itu bisa menjerumuskan orang-orang yang main, dan azabnya pun juga pedih banget. Iya, azabnya Maksud gede banget. tempat buat orang penjudi ini adalah di neraka, dan juga semua yang dipakai menggunakan uang hasil judi itu disebut uang haram, dan itu tuh Betul, tidak ada betul. keberkahan sama sekali. Bahkan Kacau. sampai doanya pun mental, Iya, nggak mental, nembus nggak itu, nembus nggak dia. nembus. Hmm. Jadi kayak kita berdoa banyak-banyak tapi percuma karena nggak bakal nembus Ya, ke Allah karena kita main judi gitu. Kehalang maksiat, Cuk. Betul. Ini dari kita udah bahas dari sisi sosial, sisi agama. Ya. Terus gimana sih realitanya di Indonesia atau di kehidupan sosial kita ini, gimana sih tentang judi ini, bakal dijelasin oleh Misbah. Gimana, Mbak? Oke, dari tadi kita sudah bahas dari sisi psikologi, dari sisi agama, tapi saya ingin tarik lagi ke realita yang lebih ngeri. Menurut data PPATK, perputaran yang uang judi online di Indonesia itu sudah menembus sampai angka ratusan triliun rupiah per tahun. Bayangkan, Gila. uang sebanyak itu tidak berputar di ekonomi kita, tapi justru hangus dan lari ke kantong bandar besar. Bentar, kalau nggak salah itu di ini ya, di Kamboja ya pusatnya, Cuk. Ya, Bisa bisa jadi luar bisa negeri. jadi di Luar luar negeri, negeri. kebanyakan di luar negeri. Jadi kalau yang merasa judi itu jalan pintas cari uang, sebenarnya kita itu cuman sedang setor kekayaan ke negara orang asing gitu. Di sini tuh yang paling berbahaya sekarang adalah kolaborasi maut antara judi online dan pinjol nih. Kalian tahu kan pinjol? Iya, Tahu lah, siapa sih yang nggak tahu. Aduh, sama kayak judi juga itu. Iya, kayak pinjaman online gitu. Nah, di sini ada beberapa poin nih. Yang pertama, polanya selalu sama, yaitu orang kalah judi dan ingin balik modal, tapi uang habis. Yang kedua, akhirnya lari ke pinjol karena syarat cepat dan mudah. Oke. Dan begitu dapat uang pinjol, bukannya buat kebutuhan, malah dipakai judi lagi dengan harapan bisa bayar hutang yang sebelumnya buat judi. Aduh, Yang kacau keempat sih. nih akhirnya hasil akhirnya bukan menang tapi malah justru terlilit hutang ratusan juta dan depresi sampai dikejar-kejar debt collector. Kacau. Di studi kasus nih ya, ini bukan sekedar angka tapi soal nyawa. Kita sering dengar berita nih, banyak berita-berita kayak ada karyawan yang nekat menggelapkan uang karena
merasa sedikit lagi bakal menang besar judi online. Akhirnya dipecat dan masuk penjara. Ada suami yang tega menjual mahar pernikahan atau motor satu-satunya demi slot sampai rumah tangganya hancur. Bahkan yang paling tragis nih, banyak kasus bunuh diri karena pelaku sudah tidak kuat menanggung beban hutang dan rasa malu kepada keluarga. Nah, di sini nih, teman-teman jangan pernah percaya nih kalimat iseng berhadiah. Yang kalian sering kan? Benar-benar. Dengan Coba-coba dulu ya. coba dulu barang. ntar dapat hadiah itu nggak boleh itu. Ngetes keberuntungan. Betul. Judi online tuh bukan pintu masuk menuju kekayaan, tapi pintu masuk menuju kehancuran. Data PPATK tadi membuktikan bahwa yang main itu bukan cuma orang kaya, tapi mayoritas pelajar, mahasiswa, bahkan ibu rumah tangga pun termasuk. Jangan sampai kita atau orang terdekat kita jadi korban selanjutnya. Sebelum terlambat, berhenti sekarang dah, lebih baik. Itu aja sih dari saya. Benar-benar. Jadi emang realitanya bahkan ada data dari pemerintah juga kalau memang judi online tuh udah sampai berapa tuh ribuan triliun ya. Itu tuh wah gila banget, itu uang dari orang-orang bukannya berputar di perekonomian dalam negara, tapi duit itu malah ngalir ke admin-admin judi online di negara lain gitu. Ya. Dan itu bukan bikin orang yang keluar duit itu makin kaya, tapi malah bikin jadi miskin. Tapi menarik loh, kenapa yang main judi online itu malah orang miskin? Iya, benar. Kayak aneh aja gitu kan? Iya, benar biasanya. Mungkin dari sisi sosial sih mereka berharap Iya, pengen mendapat return yang untung gede. besar return. ya. Iya, Iya, padahal benar. aslinya mah enggak gitu. Cuman returnnya cuman di awal doang. Nanti di akhir enggak ada returnnya sama sekali. Iya, make sense. Yang ada duitnya hilang. Bahkan sampai dia tadi ngepinjol juga, pinjaman Pinjol, jadi online. pinjol mereka. Judol sama pinjol itu udah satu kesatuan Iya, ya. satuan itu satu paket. Satu paket. Itu melengkapi Kalau anjay. kalau udah terjerumus pinjol, udah terjerumus lagi Waduh. sama judol, wah udah. Udah rusak, Aduh, udah, rusak hidup. udah. Itu bahkan tadi ya, dalam firman Allah juga sangat bahaya banget azabnya. Baik. Gila sih. Jadi Jangan dari- sekali coba. Jadi dari segi manapun pasti salah kan. Pasti salah dari segi sosial, Iya. segi Material. dari segi Lalu- agama apalagi. Iya. Setelah bunuh diri pun masih disiksa lagi Aduh, ntar ya betul. sama Jangan agama. jangan pernah deh, sumpah. Ini Udah teman-teman di jangan dunia coba. tersiksa, saya pengen bunuh diri, begitu bangun di akhirat malah Aduh. diinterogasi lagi. Double ya, Ah, double agak ini. Jadi double itu Aduh. nggak bisa Jangan. habis. Jadi kesimpulannya janganlah kita main judi online ya. Kita tuh udah dilarang Ya, betul, dari sama betul. Allah, sama pokoknya apapun yang dilarang sama agama Islam, sama Allah tuh udah pasti ada penyebabnya ya. Jadi udah pasti nggak baik buat kita, ada mudaratnya pasti. Dan Jadi- ingat guys, secara psikologis makin kita kalah, makin kita pengen balikin uangnya. Benar. Jadi benar. pas kita kalahnya masih dikit, stop. Jangan dicoba lagi. Betul. Iya. Kalau udah terlanjur nyoba, kalau belum nyoba jangan nyoba. Nyoba. Kalau belum terjerat tuh kalau bisa kita jauhin. Tapi kalau amit-amit misalkan udah terjerat ya kita Stop. harus kita sadarkan. Kalau kita punya teman yang kayak gitu harus kita stop. Harus kita edukasi bagaimana dampak negatif, apalagi dampak di agamanya, dampaknya dengan Allah. Harus taubatnya tuh harus luar biasa banget. Mungkin itu aja sih. Ya, Mungkin itu aja gitu dari guys, kami. Dari kami Ya. gitu. Sekian dari kami. Untuk podcast hari ini kita selesaikan. Oke, Ya, di terima sini. kasih. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Dadah. Dadah.